Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara sekalian, hari ini pada Jumat saya akan menyampaikan oleh-oleh dari khutbah Jumat hari ini, yakni tentang fadilah bulan Rajab. Fadilah bulan Rajab yang dikenal juga dengan bulan Allah, Syahrullah. Syahrul Rajab, Syahrul Sholah, Syahrullah. Nah, bisa juga sering disebut sebagai bulan sholat karena pada bulan Rajab inilah diperintahkannya syariat sholat bagi kaum muslimin seluruhnya. Nah, intinya bahwa pada bulan Rajab ini adalah bulan di mana semua pahala amal itu ditingkatkan. Nah, tentu saja kalau kita bicara masalah ibadah secara garis besar ada ibadah ada ibadah mahdhah atau ibadah khas, ibadah yang khusus dan ibadah yang umum, dan semua berlaku sebagai ibadah atau bisa sebagai ibadah ketika kita melakukannya tentu saja dengan cara-cara yang benar, tentu saja dengan semuanya terkait dengan innamal a'malu binniyat. Semuanya tergantung dari niat kita. Nah, ada hajat besar yang bisa menjadi pahala bagi bangsa Indonesia adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan bulan Rajab ini sebagai momentum untuk beribadah secara nasional, secara ibadah yang terkait dengan masalah nasional. Artinya bahwa terkait dengan masalah suksesi nasional, terkait dengan masalah kepemimpinan nasional, bagaimana kita memframe dalam frame ibadah, karena kita juga ada tuntunan-tuntunan bagaimana kita mengangkat pemimpin, bagaimana kita memilih seorang pemimpin, itu memang ada di dalam tuntunan syar'i. Oleh karena itu, bagaimana kita memframe pemilihan kepala negara kita, pemilihan wakil-wakil rakyat kita dalam frame ibadah di mana kita berniat untuk bisa melakukan suatu tindakan kebaikan agar bangsa Indonesia ini mendapatkan keberkahan dalam proses suksesi ini. Apalagi kita lihat suksesi akan terjadi atau proses suksesi pemilu akan terjadi pada bulan Sya'ban, di mana bulan naiknya amal, atau kalau di dalam bahasa Jawa sering dikatakan sebagai bulan unggah-unggahan, munggahnya amal, sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau banyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Ketika ditanya adalah Rasulullah akan bahagia ketika amalnya naik, dilaporkan Rasulullah sedang beribadah, sedang melakukan puasa. Oleh karena itu satu hal kesempatan yang baik bagi bangsa Indonesia dalam menapaki ukhuwah watoniyah di dalam skup bangsa Indonesia adalah bagaimana kita melakukan suksesi kepemimpinan nasional, suksesi ke wakil-wakil rakyat dengan frame ibadah. Caranya adalah bagaimana kita melakukan itu semua dalam niatan ibadah, melakukan semua itu dalam kaidah-kaidah ibadah, meniatkan cara itu dalam konteks petunjuk-petunjuk yang syar'i. Contohnya adalah bagaimana kita bisa memilih seorang pemimpin. Memang pemimpin itu harus dipilih dengan tingkat ketakwaannya, apalagi ketika kita selalu berdoa, di setiap saat kita berdoa
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah anak-anak keturunan kami dan istri-istri kami, pasangan kami, qurrata a'yun. Sesuatu yang enak dipandang, menyenangkan ketika dipandang. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Tentu saja dari ungkapan ini tercerminlah bahwa idealisme pemimpin muttaqin itu memang harus dikedepankan. Oleh karena itu, siapapun yang kita pilih adalah pemimpin yang paling bertakwa. Ketika capres, pilihlah capres yang paling bertakwa. Tentu saja takwa ada indikator-indikatornya. Takwa tentu saja memiliki indikator-indikator, walaupun secara takrif adalah takwa itu menjalankan seluruh perintah dan menjauhkan larangan-larangannya, ya, bahwa takwa adalah bagaimana melakukan awamirihi wajtinabu nawahihi. Jadi bagaimana seorang calon presiden itu betul-betul dia melakukan perintah-perintah Allah dan wajtinabu nawahihi, dan dia juga menjauhkan segala larangan-larangannya termasuk sesuatu yang dilarang oleh agama. Tentu saja kita sangat paham, dan oleh karena itu saya harapkan barangkali para ulama, para ustadz memberikan petunjuk-petunjuk yang syar'i dalam hal ini, karena memang kepemimpinan itu bagi kaum muslimin tidak hanya pada level tingkat sampai dunia saja, karena kita ingat bahwa pada hari kiamat, pada hari kita di padang mahsyar, kita akan dipanggil dengan kita dipanggil kula unas, setiap manusia dipanggil bi imamihim, dengan imam-imam mereka. Jadi betul-betul kepemimpinan itu terkait dengan masalah ibadah, kepemimpinan terkait masalah akhirat, kepemimpinan terkait masalah bagaimana nanti kita berbaris di padang mahsyar. Oleh karena itu hati-hati dengan memilih pemimpin, jangan sampai memilih pemimpin yang tentu saja agama pun tidak mengenal. Kemudian apalagi ketika disuruh sholat dia tidak mau dan sebagainya. Ini suatu hal yang tentu saja harus dihindari. Kita harus memilih pemimpin yang betul-betul lil muttaqina imama, betul-betul pemimpin bagi kaum muttaqin. Ini di sini ada konteksnya kepemimpinan muttaqin, bukan kepemimpinan sekedar Islam, bukan sekedar orang Islam sebagai pemimpin, tapi lil muttaqina imama adalah sebagai pemimpin dalam konteks lil muttaqina imama. Jadi kita tahu tingkatan muttaqin itu jauh daripada tingkatan muslim. Tidak sekedar pemimpin itu muslim, tidak sekedar itu pemimpin itu mukmin, tapi lil muttaqina imama. Inilah idealisme yang mestinya kita kedepankan dalam menghadapi suksesi kepemimpinan nasional, baik presiden maupun wakil rakyat. Betul-betul kita telisik tingkat kepemimpinannya. Saatnya kita betul-betul mengkriteriakan ugeran kepemimpinan kita adalah bagaimana memilih orang yang paling bertakwa. Artinya kalau kita memegang orang yang paling bertakwa yang kita pilih, tentu saja terkait dengan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi bukan yang paling kaya, bukan yang paling banyak memberikan money politik dan sebagainya. Jadi yang paling dipilih adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ini terkait dengan doa kita tiap saat yang selalu memandangkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi sekali lagi bulan Rajab menurut Hatib tadi kita adalah pada bulan di mana ibadah-ibadah kita ditingkatkan pahalanya, dilipat gandakan pahalanya, dan ibadah tentu saja punya dua dimensi, ibadah
am dan ibadah mahdhah, ibadah khas dan ibadah am, ibadah yang khusus dan ibadah yang umum, dan semua bisa bagi seorang muslim, semua bisa terkait dengan ibadah, tergantung dari innamal a'malu binniyah, tergantung dari niatnya, bagaimana kita memposisikan hajat besar nasional dalam frame ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lakukanlah hajat nasional ini dengan frame ibadah, tentu saja dengan petunjuk-petunjuk syar'i yang ada. Oleh karena itu diharapkan para cendekia, para kiai, para ustadz, para ulama memberikan penyuluhan kepada kita semua agar kita bisa memilih sebetulnya pemimpin yang lil muttaqina imama. Bagi Indonesia itu adalah bagaimana. Inilah yang mungkin saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan untuk menciptakan baldatun thayyibatun warabun khafur bisa terlaksana dengan kepemimpinan nasional yang muttaqin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.